tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Impossible. Dari Impossible jadi Impossible. Kita masih bersama dengan Miss Mary Riana dan tentunya di sini ada Augie Fantinus. Baik, Gi, jadi bebas nih ya? Udah bebas. Merdeka? Bebas sejak Maret. Jauh sejak Maret. Sejak Maret. Jadi udah bebas. merdeka nih? Merdeka dong. Oke. Tapi ini suka banget loh lihat judulnya sekali merdeka, merdeka sekali. Tapi ini menariknya adalah merdeka sekali tuh artinya kan nggak bebas, tapi sebenarnya ada batasan-batasannya gitu kan. Ya. Iya. Nah, menurut Augie sendiri, kebebasan berpendapat itu apa maknanya? Kebebasan berpendapat adalah kebebasan di mana kita juga ada batasan-batasan tanggung jawab, etika, normanya, dari sudut pandang sopan santun dan lain-lain. Jadi sebagai manusia kita emang harus bisa mengeluarkan pendapat kita, apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di apa yang ada yang menurut kita baik ataupun tidak gitu. Cuman kita emang harus melihat bagaimana situasinya sih seperti apa. Oke. Nah, mohon maaf kemarin kan Augie sempat mengalami Iya. kebebasannya atau kemerdekaannya itu diambil lah. Iya. Boleh dikatakan seperti itu. Pastinya banyak pelajaran yang didapat oleh Augie sendiri. Pelajaran apa yang paling utama yang didapat? Pelajaran yang paling utama adalah gini, ternyata bebas itu sangat indah ya. Karena pada saat kalau kita ada di dalam sekolah, saya sebutannya di sekolah, kita kan kebebasan kita semua pasti dibatasi, apapun semua dibatasi. Yang paling berat adalah untuk berkumpul bersama dengan istri dan anak, itu yang paling berat. Jadi kadang kita kalau lagi merasa kayak sekarang nih kita bisa ngapa-ngapain, kita suka lupa bersyukur. Betul. Tapi pada saat kita ada di dalam, kita untuk bisa mendapatkan kebebasan itu susah sekali. Iya, gitu. betul. Jadi, saya bisa merasakan itu semuanya karena saya sempat jenguk Augie di sana. waktu di Polda ya. Ya, tanpa harus dengar ceritanya Augie sekalipun kita bisa merasakan itu semua. Betul. Nah, tapi kita kan sebelum Augie sempat masuk tahanan waktu itu, kita tahu bahwa Augie ini kan orang yang suka posting, terus follower banyak, respon setiap posting itu pasti ada responnya gitu. Apakah jadi trauma apa tidak? Trauma sih enggak sih. Kalau trauma enggak, buktinya sekarang juga udah posting terus. Cuman lebih berhati-hati. Jadi setuju sih apa yang tadi Miss Mary tulis juga. Sekarang emang lebih berhati-hati kita posting sesuatu. Kita kadang senang sesuatu yang kontroversi. Tapi juga kita harus berpikir juga kalau dengan kontroversi itu apakah menyakiti orang lain. Atau apakah ini justru bisa membahayakan juga buat. Karena apalagi buat kita ya kadang-kadang apalagi yang sudah berkeluarga kadang berpikirnya gini. Jangan cuma mikirin diri sendiri kadang. Waktu itu efeknya karena saya mikirin diri sendiri dan terlalu cepat, terlalu emosional. Kalau saya merasa bahwa kesalahan saya adalah saya terlalu emosional. Kalau itu saya bisa lebih sabar, pasti nggak akan membuat itu terjadi. Terus yang kedua, ya berpikir keluarga. Jadi sekarang bisa berpikirlah jangan sampai apa yang kita lakukan nanti efeknya juga mengganggu ke yang lain-lain. Karena kan efeknya cukup besar sampai kehilangan pekerjaan dan lain-lain sih. Betul. Gitu, Dan semua itu berawal hanya dari postingan sebuah video di Instagram. Berapa banyak dari kita yang ngepost video di Instagram? Bahkan Instastory hampir setiap hari kita ngepost. Tapi bagaimana dari postingan sebuah Instagram sampai akhirnya membuat Augie harus mendekam di penjara selama 5 bulan. Oke. Bukan sesuatu yang diinginkan bagi banyak orang, tapi kita ambil hikmahnya. Kalau dari Mas Augie sendiri nih, apakah jadi ada filter tersendiri sebelum ngepost? Berpikir 2, 3 kali, 10 kali, atau mungkin ada jadi filter apa yang Mas Augie berikan kepada diri sendiri? Yang lucu sih di awal kalau saya mau posting biasanya istri selalu nanya dulu, kirim aku dulu ya, termasuk captionnya. Kalau udah disetujui baru, wah kayak kerja nih gue gitu. Ya kan? Jadi biasanya kayak gitu, cuman lama-kelamaan sih lebih berhati-hati. Karena saya waktu itu kejadian itu pun saya memposting dengan caption yang sangat hati-hati sebenarnya. Tapi ternyata tetap ada efek lainnya yang saya waktu itu tidak berpikir panjang sampai ke situ. Dan di saat itu saya sudah mengakui kesalahan saya, itu kesalahan saya jadi pelajaran. Jadi sekarang untuk foto, video, termasuk caption ya, itu juga lebih hati-hati sih. Jangan sampai nanti malah nyakitin orang atau seperti apa. Karena caption itu kan dibaca ya, pada saat dibaca itu kita bisa lihat dari berbagai sisi tuh
orang punya asumsi yang berbeda-beda. Itu sih. Gitu. Dan belajarnya adalah gini, jangan sampai kalau dengan asumsi yang berbeda-beda itu yang membuat nanti orang bisa berpikirnya kita tujuannya baik dianggapnya negatif. Kita yang lain-lain lah seperti itu. Oke, nah kalau ini mungkin pertanyaan untuk Miss Mary juga, untuk Ogi juga. Jadi kalau kita nih sebagai pengguna sosial media ini, khususnya untuk kita semuanya, penonton dan juga pemirsa yang ada di rumah, cara bijak seperti apa dalam kita menggunakan sosial media? Bagaimana bagusnya? Bagaimana, khususnya di saat ini ya, di saat ini menurut saya sekarang apapun juga seringkali orang tuh suka kepleset. Kadang-kadang kita ngomong sesuatu, kadang-kadang kita nggak sadar caption yang berupa kata-kata bisa disalahartikan, bisa menyinggung perasaan orang lain walaupun nggak ada intention sama sekali kita ingin menyinggung orang tersebut. Dan zaman sekarang pun juga dengan mudahnya orang ya udah kalau gitu langsung lapor, langsung tuntut, langsung melakukan banyak hal. Nah justru itulah bukan untuk membuat kita jadi khawatir yang berlebihan, tapi justru membuat kita jadi harus sangat lebih berhati-hati dalam tindakan dan perbuatan kita. Satu hal yang saya selalu ingatkan kepada diri saya sendiri dan saya juga ajarkan kepada anak-anak saya adalah think before you speak. Oke, nah ini yang saya bagikan hari ini juga untuk Anda semua. Think before you speak. Jadi berpikir dulu sebelum berbicara. Kalau versi sekarang berarti think before you post. Pikir dulu sebelum kita ngepost. Think before you share ya. Dipikirkan dulu sebelum Anda main men-share. Dan think ini adalah sesuatu yang sangat menarik karena think ini adalah sebuah singkatan. Pertama kali saya tahu tentang konsep think ini adalah 10 tahun yang lalu sebenarnya. Dan think itu sebenarnya ada kepanjangannya. T yang pertama adalah true. Ya, T yang pertama adalah true. Sebelum Anda mengatakan sesuatu, tanyakan dulu ini benar atau tidak. Ini fakta atau bukan? Atau ini cuma pandangan aja, cuma sudut pandang, cuma komentar. Faktanya seperti apa? Yang kedua, H. H-nya apa? H-nya helpful atau tidak. Apakah ada gunanya nggak sih ini dibagikan? Karena ada beberapa hal yang sebenarnya itu fakta, tapi nggak berguna untuk dibagikan. Contohnya, fakta. Tetangga saya baru cerai, saya sudah tahu faktanya, saya sudah lihat faktanya, saya sudah cek faktanya. Tapi apakah itu berguna untuk dibagikan? Ya, kalau nggak berguna, ya berarti mungkin ada baiknya jangan dibagikan. Ya, tidak semua fakta berguna, ya, dan tidak semua fakta harus dibagikan. Oke, yang ketiga, kalau think, T-H-I, I-nya adalah inspiring. Apakah yang Anda akan bagikan itu menginspirasi nggak sih? Berdampak positif atau enggak? Ya, ada manfaatnya atau tidak? N-nya adalah necessary. Necessary itu perlu nggak ya? Ada hal yang memang fakta, berguna, tapi mungkin nggak perlu untuk di-share. Nggak perlu untuk di-share saat ini. Bisa nggak ditunggu? Bisa nggak nanti deh? Tunggu suasananya adem dulu. Bisa nggak nanti, nggak sekarang? Tunggu waktu yang lebih tepat. Oke? Dan yang terakhir, K. K itu adalah kind. Baik nggak untuk dibagikan? Nah, jadi think before you speak, think before you post. Dicek dulu, is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? And also, is it kind? Oke? Oke. Baik. Terima kasih banyak Miss Mary. Mungkin kalau dari Ogi sendiri bagaimana pendapat dari Miss Mary tadi? Setuju sih. Jadi emang bener apa semuanya. Jadi kalau bisa kita emang semuanya harus ada unsur 5 itu ya. Karena kalau kayak saya mungkin kayak kejadian kemarin perlu atau tidak necessary-nya juga belum jelas. Terus juga balik lagi apakah true itu kan faktanya. Kita nggak waktu itu saya nggak ngecek faktanya. Cuman saya cuma mengambil asumsi. Itu yang saya pelajari sih. Jadi waktu di BAP pun ini sebenarnya apa yang dari kepolisian minta di-share juga sih adalah bahwa sebenarnya kita nggak apa-apa nih untuk foto atau video sesuatu yang mungkin kita berasumsi mungkin itu tidak benar. Tapi jangan di-share, tapi diberikan kepada atasannya. Atau mungkin apapun itulah. Karena kan makanya kenapa di semua instansi pun ada yang namanya hotline. Atau ada customer service dan lain-lain. Mungkin bisa itu yang dilakukan. Tapi jangan di-share karena pada saat di-share ya itulah asumsi orang akan bisa berbeda-beda dan itulah yang membuat akhirnya ya ada yang namanya undang-undang di Indonesia, undang-undang ITE. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak untuk informasinya, Ogi.
Kita masih akan ngobrol-ngobrol sama Siap. Ogi. Dan tentunya nanti Ya. kita juga banyak sekali akan dapat masukan dari Miss Mary. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible, jadi I'm Possible. Berita soal public figure yang ketangkep karena ketahuan memakai narkoba. Nah, saya tuh pengen ngasih komen support gitu, tapi kayak takut. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.